Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizar Yamusaldi, Stambuk A351200088. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 pulau Jawa yang terancam punah. Yang pertama itu ada Sisingaan. Sisingaan yang juga dikenal dengan nama Gotong Singa adalah seni pertunjukan rakyat Subang yang menggunakan 2-4 boneka singa. Kepala boneka singa tersebut terbuat dari kayu dan bambu yang dibungkus kain, digunakan sebagai properti ketika menari. Pada bagian punggung, boneka singa terdapat tempat duduk yang dapat diduduki oleh anak-anak ketika pertunjukan berlangsung. Saat ini umumnya ditampilkan oleh laki-laki dalam sebuah kelompok yang dibagi menjadi beberapa peran. Yang pertama, 8 orang bertugas untuk menggotong 2 boneka singa. Yang kedua, pemain instrumen musik waditra bertugas memainkan 2 buah gendang besar, sebuah trompet, 3 buah bonang, dan gong kecil dan krecek. Yang ketiga, pengguna jajangkungan. Jajangkungan merupakan tongkat kayu segitiga sampai 4 meter. Pemain-pemain yang berpartisipasi dalam pertunjukan saat ini memakai busana yang Pemain-pemain yang berpartisipasi dalam pertunjukan seni ini memakai busana yang distintif, yaitu celana pangsi, iket semplak, baju takwa, dan alas kaki tarumpah atau salompak. Dalam menampilkan kesenian unik ini, harmonisasi dan koordinasi merupakan aspek-aspek yang sangat penting untuk dilatih agar pertunjukan dapat berjalan dengan lancar. Kesenian sisingan biasanya ditampilkan pada siang hari yang durasinya tergantung pada luas area kampung yang dikelilingi. Seni ini bertujuan untuk menyambut tamu agung, melantik kepala desa, dan perayaan hari besar lainnya. Seni Gotong Singa diciptakan sekitar tahun 1840 di daerah Ciherang yang dekat dengan Subang. Dalam sejarahnya, sisingan merupakan simbol kebencian warga Subang terhadap penjajahan Belanda dan Inggris yang mendirikan perusahaan perkebunan swasta untuk mengeksploitasi perkebunan di Subang. Kekesalan warga Subang terhadap penjajahan tersebut dicerminkan dalam sebuah seni, yaitu Gotong Singa. Dalam pertunjukannya ada 2 boneka singa yang ditunggangi dan diduduki oleh anak-anak kecil. Pada kesenian ini, singa merupakan simbol atau tanda dari kedua negara tersebut, sementara anak kecil melambangkan warga Subang. Gerakan anak kecil yang menduduki singa ini menggambarkan bahwa rakyat Subang menolak adanya praktik kolonialisme yang dilakukan Belanda dan Inggris. Seni Gotong Singa ini mempunyai nilai estetika dalam kehidupan masyarakat. Namun, sayangnya pada zaman sekarang, seni ini terancam punah. Oleh karena itu, kita harus mulai melestarikannya. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam seni sisingaan, seperti ketertiban, gotong royong, dan kerjasama. Yang kedua itu ada rampak gendang. Dalam bahasa Sunda, rampak mempunyai arti bersama-sama, sedangkan gendang merupakan instrumen musik gamelan Jawa yang digunakan untuk mengatur irama lagu. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa rampak gendang adalah suatu seni tradisional yang memainkan gendang atau kendang dalam jumlah banyak secara bersamaan. Seni ini muncul sekitar tahun 1970 dan mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam aspek seni budaya. Gendang seringkali digunakan sebagai pengiring pertunjukan seperti pada tarian jaipong. Selain itu, pencaksilat juga menggunakan gendang sebagai iringan. Iringan kata kendang terdiri dari ke dan endang yang berarti cepat.
Hal ini sesuai dengan perannya, yaitu untuk mengatur tempo pada seni rampak gendang. Terdapat 2 alat musik yang dipadukan dengan gendang untuk memperkaya harmoni dan melodinya, yaitu suling, khas Sunda, dan gong. Dan dalam menyampaikan pertunjukan ini, para pemain harus memiliki keterampilan khusus, yaitu takjub, keselarasan dalam kekompakan yang baik satu dengan yang lain agar dapat bekerja sama dalam menciptakan irama yang harmonis. Tidak jarang juga para pemain menggunakan trik-trik tertentu untuk membuat penonton terkagum. Misalnya, berjalan memutar dengan cepat tetapi tetap sempat kembali ke posisi untuk memukul gendang. Dalam pementasan, pemain rampak gendang menggunakan formasi yang unik, yaitu pada barisan paling depan, masing-masing pemain memegang 1 gendang gede atau gendang indung dan 2 gendang kulanter yang berukuran kecil. Para pemain gendang minimal terdiri dari 5 orang dan menggunakan pakaian tradisional khas Sunda, yaitu ikat kepala atau udeng, takwa, dan sinjang. Sementara itu pemain karawitan gamelan berada di belakang atau di samping pemain gendang. Para pengrawit juga bertugas memberikan aba-aba kepada pemain gendang untuk memulai pertunjukan. Pertunjukan seni rampak gendang ini tidak hanya berupa memainkan gendang sambil duduk diam, tetapi juga melakukan gerakan yang melibatkan anggota tubuh lainnya secara energetik, seperti menghentak, misalnya berteriak-teriak agar penonton dan suasana menjadi lebih ceria dan bersemangat. Rampak gendang sering ditampilkan untuk menyambut tamu negara. Durasi pertunjukan biasanya berkisaran antara 3-15 menit. Bagi masyarakat, seni rampak gendang mengandung nilai-nilai harmonis, sikap gotong royong, akur, dan kebahagiaan atau keceriaan. Selain itu, seni ini juga menjadi hiburan bagi rakyat. Namun, seperti halnya sisingaan, seni unik ini juga hampir punah. Oleh karena itu, untuk menjaga kekayaan seni dan budaya Nusantara, kita harus melestarikannya. Cara pelestarian seni ini dapat dilakukan dengan banyak cara, antara lain mengingat seni ini dan menerapkan nilai-nilai yang berkandung di dalamnya pada kehidupan sehari-hari kita. Untuk yang ketiga itu ada tarawangsa. Untuk tarawangsa adalah kesenian musik dari Jawa Barat yang memiliki keunikan pada alat musiknya, yaitu menggunakan instrumen yang digesek. Kata tarawangsa berasal dari 3 kata, yaitu ta yang berasal dari kata meta dalam bahasa Sunda yang berarti pergerakan, dan ra yang bermakna api yang agung, dan yang terakhir wangsa memiliki arti bangsa. Maka dari itu, tarawangsa mempunyai arti kisah kehidupan bangsa matahari. Dengan kata lain, tarawangsa adalah kesenian yang ditampilkan untuk menyambut hasil panen padi yang sangat bergantung pada sinar matahari. Dahulu kala, tarawangsa di Rancakalong hanya dipertunjukkan pada acara syukuran panen yang disebut rubuh jerami entep pare. Hal ini dikarenakan latar belakang masyarakat Sunda yang mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani, sehingga kesenian ini diciptakan sebagai upacara dan kegiatan pertanian. Dalam setiap upacara, tarawangsa memainkan peran penting sebagai pengiring upacara untuk mendatangkan Dewi Sri. Dalam pelaksanaan tarawangsa terdapat 3 tahap yang wajib dilakukan. Yang pertama adalah ngalungsurkeun atau perawalan acara dengan 7 orang yang menurunkan pangkonan, yaitu sejenis gabah. Lalu dilakukan proses menjemput Dewi Sri atau Nyi Pohaci, di mana terdapat 7 orang yang membentuk formasi lingkaran. Di dalam lingkaran tersebut ada 1 orang ibu-ibu. Terakhir nginep keun, yaitu tahap di mana pangkonan dikembalikan ke tempat semula. Nah,
Sekarang kita sudah mengetahui beberapa dari budaya-budaya yang hampir punah. Kita sebagai rakyat dan generasi yang muda Indonesia harus melestarikan budaya tersebut agar tetap hidup dan tidak terlupakan di masyarakat. Mari Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang 3 budaya yang hampir punah di Pulau Jawa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.